Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Suratul Insyikak ayat 6. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Allah Ta'ala berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Artinya, dan bertakwalah kepada Allah dan Allah mengajarmu. Dan Allah Ta'ala berfirman, wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh. Artinya, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kelak akan menemuinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. Artinya, barang siapa yang salatnya tidak mencegahnya dari kekejian dan kemungkaran, maka tidaklah bertambah dari Allah kecuali jauh. Artinya, orang ini sembahyang, tiap hari sembahyang, tiap waktu sembahyang, tapi kemungkarannya tetap terus jalan juga. Sembahyang kada pernah ketinggalan, munkarnya pun kada ketinggalan juga. Nah, orang ini sebenarnya makin hari makin jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan makin dekat. Kenapa? Sebabnya itu menunjukkan bahwa sembahyang yang dilakukannya itu kada diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sembahyang yang diterima Allah pasti mencegah diri daripada berbuat munkar. Orang yang sembahyang itu diterima Allah, mantah hati berbuat yang haram. Orang yang sembahyangnya diterima Allah, tertutup mulutnya untuk berkata-kata yang haram. Orang yang sembahyangnya diterima Allah, tertutup telinganya mendengari yang haram. Kalau masih suka berkata yang haram, mendengar yang haram, pertanda sembahyangnya itu belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat itu adalah munajat, maka bagaimana salat itu dengan lalai? Nah, jadi khusyuk sembahyang ini, walaupun menurut sebahagian ulama merupakan hanya sunat muakkad, artinya kalau orang kada khusyuk sembahyangnya sah saja, cuma sembahyang itu kada bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kada meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sekedar melepaskan, menggugurkan kewajiban kita. Sembahyang panjang tapi kada khusyuk, lebih baik sembahyang pendek tapi khusyuk. Makanya ujar Nabi kita kepada sahabat beliau Sayyidina Mu'az, waktu Mu'az ini menjadi imam, ayatnya panjang-panjang. Nah, sehingga orang di belakang marah kepada Sayyidina Mu'az itu. Akhirnya mereka melapor kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah memanggil Sayyidina Mu'az, ikam kalau sembahyang jadi imam, bal yukhafif, inting-inting, jangan panjang, karena di belakang itu ada orang yang punya hajat, di belakang ada orang yang kada tahan berdiri lawas, di belakang ada orang yang anaknya sedang guring di rumah, barangkali bangun, di belakang ada orang yang sedang bermasak, macam-macam. Jadi makmum di belakang ini hatinya terganggu. Imam ini panjang baca-bacaan ayatnya, surahnya. Nah, itu mengurangi akan kekhusyuan sembahyang yang di belakang. Jadi sembahyang itu apalagi berjamaah, apalagi makin banyak jamaahnya, makin pindik sembahyangnya, supaya bisa menambah kekhusyuan, kadang mengganggu pikiran orang yang di belakang. Apalagi di belakang harinya panas misalnya, imam saling panjangan membacaan, jelas ada khusus menahan panas itu. Atau harinya di belakang hari hujan, imam bapaknya panjang, nah ini mengganggu sembahyang nah di belakang. Pokoknya makin banyak jamaahnya, makin pendek bacaannya.
Imam Jumat kah, tentang lagu-lagu. Di belakang tuh kada semuaan katuju mendengar lagu. Mana batis manggatar udah tahu lagu baik lagi nya. Nah, nahan batis sudah. Jadi bila imam Jumat makin banyak jamaahnya makin pendek. Latih kayak di Makkah sembahyang Jumat. Qul ya qul Allah ya kadang-kadang ayatnya jamaahnya banyak. Orang macam-macam manusia. Nah, kalau sembahyang sorangan sama laman pada bapak itu aja bagi Qur'anan baca ada jadi masalah. Nah, jadi kita bukan hanya disuruh berusaha supaya kita khusyuk, dan kita berusaha orang lain pun juga supaya khusyuk makmum itu. Bakar bin Abdullah berkata, hai anak Adam, apabila kamu mau masuk kepada tuanmu tanpa izin dan kamu berbicara tanpa penterjemah, maka kamu dapat masuk. Lalu ditanyakan bagaimanakah hal itu? Ia menjawab, kamu sempurnakan wudukmu dan kamu masuk ke mihrabmu, maka ketika itu kamu telah masuk kepada tuanmu tanpa izin dan kamu berbicara kepadanya tanpa penterjemah. Artinya sembahyang itu adalah menemui Allah. Kita sembahyang itu kita menemui Allah. Nah, kita bermunajat kepada Allah, berdialog kepada Allah, minta sesuatu kepada Allah dalam sembahyang itu. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada kami dan kami berbicara kepadanya. Apabila datang salat, maka seolah-olah beliau tidak mengenal kami dan kami tidak mengenalnya, karena sibuk dengan keagungan Allah azza wa jalla. Artinya Nabi itu dikisahkan kalau sidin hendak sembahyang, seolah-olah sidin itu kada patuh lagi lawan kami, seolah-olah kami kada patuh lagi lawan sidin. Kenapa? Karena Nabi kita waktu hendak sembahyang itu sidin terbayang keagungan Allah, sehingga yang lain ini kada terhiraukan lagi, kada terhirani lagi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullah ila salatin la yuhdirur rajulu fiha qalbahu ma'a badanihi. Artinya Allah tidak memandang kepada salat seseorang yang padanya ia tidak menghadirkan hatinya bersama badannya. Sembahyang awak kita di masjid, tapi hati kita kadang-kadang di kebun. Awak kita sembahyang di masjid, hati di rumah tertinggal. Kadang-kadang kita sembahyang di masjid, hati kita di sepeda motor, perhatian di sepeda motor bebalapan. Nah, sembahyang di masjid, hati di warung. Allah kada memandang kepada sembahyang itu. Allah kada menoleh, kada menilai. Allah tidak memandang kepada salat seseorang yang padanya ia tidak menghadirkan hatinya bersama badannya itu. Jadi seapa kita kawa menghadirkan hati di dalam sembahyang, nasa itulah sembahyang kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis mengatakan, laisa lil abdi min salatihi illa ma aqala minha. Tidak ada bagi seorang hamba dari sembahyangnya itu melainkan yang ia sadar daripada sembahyangnya itu. Jadi sembahyang kita ini di sisi Allah kadang-kadang sempurna. Kadang-kadang hanya rukuknya dinilai Allah karena waktu rukuk kita ingat. Kadang-kadang hanya sujudnya di sisi Allah karena waktu sujud kita ingat kepada Allah. Yang lainnya kada dinilai. Pokoknya Allah hanya menilai sembahyang itu yang kita ingat kepadanya. Allah tidak memandang kepada salat seseorang yang padanya ia tidak menghadirkan hatinya bersama badannya. Ibrahim al-Khalil alaihi salam apabila berdiri untuk salat, maka terdengar detak jantungnya pada 2 mil karena takut keagungan Allah. Sa'id at-Tanuhi apabila salat maka tidak terputuslah air mata dari kedua pipinya atas janggutnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang bermain-main dengan janggutnya di dalam salat, lalu beliau berkata, "Lau khasha'a qalbu hadza
la khasha'at jawarihuhu. Artinya seandainya hati orang yang ini khusyuk, niscaya anggota-anggota badannya itu khusyuk juga. Jadi manusia terdahulu yang mulia, para aulia-aulia Allah, mereka sembahyang itu kada sama satu sama lainnya. Ada yang sembahyang itu senang, gembira, hatinya nyaman menghadap Allah. Ada juga yang sembahyang itu tertangis, kayak tadi kan ada tangis membasahi janggutnya. Nah ini kenapa berbeda? Sembahyangnya sama, Tuhannya yang disembah sama. Nah berbeda demikian karena berbeda makam kedudukannya. Yang pertama, kedudukan yang disebut u'budillah ka'annaka tarah. Beribadahlah engkau kepada Allah seolah-olah engkau itu melihat Allah. Orang melihat Allah, orang yang paling lezat. Orang yang melihat Allah, orang yang paling merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dalam surga orang nang rahatan makan, orang nang rahatan bersenda gurau lawan bininya, orang rahatan bermain-main. Tapi kalau ada pengumuman bahwa Allah bertajalli, semua meninggalkan menuju kepada zat Allah, memandang kepada zat Allah. Karena memandang zat Allah merupakan puncak segala kelezatan dan kenikmatan. Nah jadi sembahyanglah kamu seolah-olah kamu melihat Allah. Nyaman artinya. Nah ini sembahyangnya hatinya gembira, sembahyangnya bersemangat, sembahyangnya nyaman, karena dia seolah-olah melihat Allah. Nah ini kedudukan yang tinggi. Yang kedua, fa illam takun tarah fa huwa yarak. Jikalau engkau kada bisa seolah-olah melihat Allah, itu kada bisa kita macam itu. Ambil yang kedua, Allah melihat engkau. Allah melihat engkau. Nah kalau kita sembahyang ini merasa bahwa kita dilihat oleh Allah, bisa gugup sembahyangnya, bisa menggetar, ada yang menangis. Nah itu yang kedua ini, karena mereka kada mampu merasakan bahwa melihat Allah itu, kada kau membayangkan, mereka ambil jalan yang kedua, Allah melihat. Jadi mulai takbir sampai salam, inya merasakan kada terlepas dari sedikit pun daripada pengawasan Allah. Mulai Allahu Akbar, nah ini sudah merasa bahwa Allah melihat dirinya, ini merasa Allah memandang, sedikit pun kada terlepas dari pandangan Allah. Otomatis sembahyang itu ada beban. Nah kita menulis dilihat oleh guru, nah kita ada beban, hati-hati jadinya, takutan tersalah. Nah itu orang nang sembahyang khusyuk. Ada dua. Pertama, seolah-olah dia melihat Allah, lalu sembahyangnya nyaman, sembahyangnya nikmat. Atau kalau kada kawa itu merasa dilihat Allah, diperhatikan Allah. Nah hati-hati sembahyangnya, bacaannya hati-hati, rukuknya hati-hati, sujudnya hati-hati. Hatinya pun takut kalau berpaling daripada Allah, karena dia tahu Allah mengetahui hatinya. Diriwayatkan bahwasanya Hasan Al-Basri melihat kepada seseorang yang bermain-main dengan kerikil. Kerikil nah di tangan diputar-putar kan, dengan sembahyang di tanah sambil maudak batu. Hasan Basri melihat itu sambil berkata orang tersebut, ya Allah kawinkanlah saya dengan bidadari. Doa nih, ya Allah kawinkanlah saya dengan bidadari. Tapi tangan kesengganaan apa-apa kada kucawi. Nah muntung bersuara, ya Allah kawinkanlah aku dengan bidadari. Melihat itu lalu beliau Hasan Basri berkata, seburuk-buruk peminang adalah kamu, seburuk-buruk pelamar bidadari adalah kamu. Kamu meminang bidadari padahal kamu bermain-main dengan kerikil. Dikatakan kepada Khalaf bin Ayyub, tidakkah lalat itu menyakitkan kamu di dalam salat, lalu kamu tolak? Ia menjawab, saya tidak membiasakan diriku terhadap sesuatu yang merusak salatku. Ditanyakan, bagaimanakah kamu sabar terhadap hal itu? Ini Khalafnya sembahyang, banyak lalat berhinggapan di awak sidin, kada sing kibah-kibah lalat itu. Kenapa jurang tahannya biar lalat itu kada mengibah-ngibah? Ia menjawab, telah sampai kepadaku bahwasanya orang-orang fasik itu sabar terhadap cambuk-cambuk sultan agar dikatakan pulan itu sabar, dan mereka berbangga dengan itu. Sedangkan saya berdiri di hadapan Tuhanku Allah, apakah saya bergerak karena lalat itu? Nyamuk ada di
Di mana bandak kada wani menapak nyamuk rahatan sembahyang tu mangibah. Kenapa sebabnya? Karena merasa bahwa sembahyangnya ini diperhatikan oleh Allah. Kada boleh bergerak kecuali kepada yang disuruh oleh Allah. Nah, itu bagian daripada khusyuk juga. Dan diriwayatkan dari Muslim bin Yasar bahwasanya apabila ia mau salat, ia berkata kepada keluarganya, berbicaralah kalian, sesungguhnya saya tidak mendengar akan kalian. Sidin tu amun kada sembahyang, Muslim bin Yasar nih, kalau sidin tu kada sembahyang, anak sidin ribut, sidin sarik. Tapi kalau sidin sembahyang, anak sidin ribut, sidin kada apa-apa lagi. Entah paling lawan kita kalau. Kenapa sebabnya? Karena kalau sudah sembahyang, sidin kada merasa lagi melihat sesuatu, mendengar selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan daripadanya Muslim bin Yasar tadi bahwasanya pada suatu hari ia salat di Masjid Basrah, lalu satu bagian dari masjid itu runtuh, lalu orang-orang berkumpul karenanya. Ia tidak mengetahuinya sehingga ia pergi dari salatnya. Masjid runtuh ya tuh kada tahu. Kenapa? Karena saking mengagungkan, mentakzimkan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan bagian juga daripada kehusyuan seseorang. Nah, jadi khusyuk sembahyang artinya kada akan bisa kita dapatkan kalau kada melalui ilmu dan latihan. Kayaknya di pertengahan kitab ini secara luas rinci Imam Ghazali mengajari kayak apa cara-caranya supaya khusyuk. Nah, jadi mesti ada ilmu kayak apa caranya supaya khusyuk dan ada latihannya. Ilmunya ada, mau kada dilatih kada kawa juga khusyuk. Nah, jadi ilmu, pelajari ilmunya, mulai ilmu sembahyang, makna-makna zikir, ketahui makna zikir Rabbighfirli, tahu maknanya Rabbighfirli warhamni. Nah, pelajari itu maknanya apa. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, itu maknanya apa, dipelajari. Nah, sudah dipelajari makna-maknanya semuaan, hanya dilatih kayaknya caranya. Dengan demikian kita bisa mendapatkan khusyuk ini. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة فاتحة 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 فاتحة.